Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andelu Anisisya Putri dengan NIM 231011065 dari kelas IKA 23A. Pada video ini saya akan memaparkan materi salah satu algoritma penjadwalan, yaitu First Come First Serve atau FCFS. Tugas ini sebagai tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Muhammad Syafaat, Skom Mkom. Langsung saja ke slide kedua, pengertian FCFS. Algoritma First Come First Serve merupakan salah satu algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam queue atau antrian sesuai dengan waktu kedatangannya. Ini didasarkan pada prinsip siapa cepat dia dapat, atau siapa yang duluan datang akan dilayani pertama. Next, ada karakteristik dari FCFS. Yang pertama yaitu non-preemptive. FCFS bersifat non-preemptive, artinya setelah sebuah proses memulai eksekusi, proses tersebut tidak dapat dihentikan hingga selesai. CPU tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses yang sedang berjalan selesai dieksekusi. Yang kedua, antrian FIFO atau first in first out. Proses ditempatkan di antrian berdasarkan waktu kedatangan. Proses yang tiba lebih awal akan diproses terlebih dahulu. Jika ada proses yang datang saat CPU sedang sibuk, proses tersebut akan menunggu di antrian hingga gilirannya tiba. Yang ketiga, implementasi mudah. Karena hanya perlu mengatur antrian FIFO dan tidak perlu mekanisme yang menghentikan atau mengatur prioritas, FCFS lebih mudah diimplementasikan dibanding algoritma penjadwalan lainnya. Adapun keuntungan dari FCFS, yang pertama, sederhana dan mudah dipahami. Struktur algoritma ini sederhana sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua, memberikan keadilan atau fairness. Setiap proses dilayani berdasarkan urutan kedatangan, sehingga tidak ada proses yang diprioritaskan lebih dari yang lain. Yang ketiga, memiliki overhead penjadwalan yang rendah. FCFS menghindari pengolahan overhead tambahan sehingga cocok digunakan dalam sistem yang tidak membutuhkan banyak interaksi. Sesudah keuntungan, pasti ada kekurangan dari FCFS, yaitu yang pertama, masalah convoy effect. Convoy effect adalah situasi di mana proses yang singkat tertahan oleh proses yang lebih lama. Misalnya, jika ada satu proses dengan waktu eksekusi yang panjang di depan, proses lainnya harus menunggu sampai proses tersebut selesai. Yang kedua, tidak efisien untuk sistem interaktif. FCFS ini kurang efisien untuk sistem interaktif di mana respons cepat sangat penting. Proses yang membutuhkan waktu eksekusi singkat harus menunggu sampai proses yang tiba lebih awal selesai. Yang ketiga, non-preemptive. Karena sifat non-preemptifnya, FCFS tidak bisa menghentikan proses yang sedang berjalan, bahkan jika ada proses yang lebih singkat atau lebih penting yang membutuhkan CPU. Nah, itu tadi kekurangan dari FCFS. Selanjutnya, saya akan sedikit membahas konsep waktu FCFS. Dalam algoritma penjadwalan seperti FCFS, terdapat beberapa konsep penting yang berkaitan dengan waktu proses, yaitu arrival time, burst time, completion time,
turnaround time, dan waiting time. Nah, arrival time atau AT adalah waktu ketika proses tiba di sistem. Yang kedua, burst time atau BT, yaitu waktu yang dibutuhkan proses untuk menyelesaikan eksekusinya. Yang ketiga, completion time atau CT, adalah waktu ketika proses selesai dieksekusi. Yang keempat, turnaround time atau TAT, adalah total waktu proses berada dalam sistem. Yang kelima, waiting time atau WT, ialah waktu proses menunggu dalam antrian siap. Slide berikutnya pengerjaan soal. Di sini saya akan membuat Gantt chart untuk memberikan tampilan visual dari timeline proyek dan memudahkan pemahaman tentang kapan setiap tugas atau proses dimulai dan diakhiri. Di sini ada P1 dengan burst time-nya 6 dan arrival time-nya 0. P1 sedang running atau sedang dijalankan. Di tengah-tengah pengerjaan, masuk P2 dalam antrian pada jam kedua dan P3 pada jam kelima. Pada jam ke-6, P1 selesai dieksekusi. Dapat dilihat, P2 yang lebih dulu datang, jadi selanjutnya P2 yang akan dijalankan. Dan proses P1 berubah status menjadi terminated. Sekarang, menjalankan P2 dengan burst time-nya 7 dan start pada jam ke-6. Nah, saat dijalankan, muncul P4 pada jam ke-7 lalu masuk ke dalam antrian dan diikuti oleh P5 pada jam ke-9. Pada jam ke-13, P2 selesai dieksekusi, lalu statusnya berubah menjadi terminated. Urutan antrian P3 dengan burst time 2 jam dan start pada jam ke-13 saat P2 sudah terminated. Bisa dilihat status ready adalah P4 dan P5 yang sedang mengantri. P3 selesai pada jam ke-15, berubah status menjadi terminated. Lalu dilanjutkan oleh P4 dengan burst time-nya 3 dan start pada jam ke-15. P5 masih status ready karena belum dijalankan. Lalu pada jam ke-18, P4 selesai dieksekusi dan statusnya berubah menjadi terminated. Terakhir, P5 dengan burst time-nya 6 dan start pada jam ke-18, lalu selesai pada jam ke-24. Dan statusnya juga berubah menjadi terminated. Nah, sekarang mengisi tabel yang kosong yaitu completion time, turnaround time, dan waiting time. Pertama, kita mengisi tabel CT. Dapat langsung dilihat dari Gantt chart kalau waktu proses yang selesai dieksekusi atau CT-nya P1 yaitu 6, P2 itu 13, P3 15, P4 itu 18, dan P5 itu 24. Setelah mengisi tabel completion time, dilanjutkan menentukan TAT-nya dengan rumus TAT sama dengan CT dikurang AT. Completion time dikurang arrival time itu menghasilkan turnaround time. P1 itu 6 dikurang 0 sama dengan 6, P2 13 dikurang 2 sama dengan 11, P3 15 dikurang 5 sama dengan 10, P4 18 dikurang 7 sama dengan 11, P5 24 dikurang 9 sama dengan 15. Lalu, masukkan nilai TAT-nya ke dalam tabel. Next, begitu juga dengan waiting time. Cara menentukannya adalah dengan rumus WT sama dengan TAT dikurang BT. Turnaround time dikurang burst time itu menghasilkan waiting time. P1 itu 6 kurang 6 sama dengan 0. P2 itu 11 dikurang 7 sama dengan 4.
P3 10 dikurang 2 sama dengan 8, P4 11 dikurang 3 sama dengan 8, P5 15 dikurang 6 sama dengan 9. Lalu masukkan juga ke dalam tabel waiting time. Nah, tabelnya sudah terisi semua, saatnya menghitung average atau rata-rata dari TAT dan WT-nya. Caranya, menambahkan seluruh nilai di tabel TAT seperti ini. 6 tambah 11 tambah 10 tambah 11 tambah 15 sama dengan 53. Lalu hasilnya dibagi dengan jumlah proses. Jika prosesnya ada 5, maka bagi dengan 5 dan mendapatkan hasil 53 bagi 5 sama dengan 10,6. Begitu juga dengan menghitung rata-rata dari waiting time. 0 tambah 4 tambah 8 ditambah 8 tambah 9 sama dengan 19, lalu dibagi 5 sama dengan 5,8. Baik, itulah tadi materi yang saya sampaikan untuk kali ini. Sebelum saya akhiri, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Syafaat yang memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi FCFS ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak video sampai selesai.